kelompok 1 ingin menampilkan video tentang konsep teori ekonomi makro. Selamat menyaksikan. Hai guys, sekarang aku akan menjelaskan materi tentang ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kondisi perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Berbeda dengan ekonomi mikro yang berfokus pada individu atau perusahaan. Ekonomi makro melihat fenomena ekonomi dalam skala besar, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta kebijakan pemerintah. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana suatu negara mengelola stabilitas dan kesejahteraan ekonominya. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi makro. Tujuan utama ekonomi makro adalah menciptakan kondisi perekonomian yang stabil dan berkelanjutan. Hal ini meliputi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat, menjaga inflasi tetap rendah agar daya beli stabil, serta mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, ekonomi makro juga bertujuan menjaga keseimbangan neraca pembayaran agar hubungan ekonomi dengan negara lain tetap sehat. Selanjutnya yaitu konsep utama ekonomi makro. Dalam ekonomi makro, terdapat beberapa konsep utama yang menjadi indikator kondisi ekonomi suatu negara. Yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB. Digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua ada inflasi. Menunjukkan kenaikan harga secara umum secara terus-menerus dalam periode tertentu. Yang ketiga ada pengangguran. Menggambarkan jumlah tenaga kerja yang belum terserap. Selain itu, terdapat konsep permintaan dan penawaran agregat yang menjelaskan keseimbangan ekonomi serta kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian. Selanjutnya, teori ekonomi klasik. Teori ekonomi klasik beranggapan bahwa perekonomian akan selalu mencapai keseimbangan secara otomatis melalui mekanisme pasar. Dalam pandangan ini, harga dan upah bersifat fleksibel, sehingga mampu menyesuaikan kondisi pasar. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah dianggap tidak diperlukan. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena tidak mampu menjelaskan kondisi krisis ekonomi besar yang menyebabkan pengangguran tinggi dan penurunan produksi. Teori Keynesian. Teori Keynesian muncul sebagai kritik terhadap teori klasik, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi global. Teori ini menekankan bahwa permintaan agregat memiliki peran penting dalam menentukan tingkat output dan kesempatan kerja. Ketika permintaan rendah, perekonomian dapat mengalami resesi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui kebijakan fiskal, seperti peningkatan pengeluaran atau penurunan pajak, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perbandingan teori klasik dan teori Keynesian. Perbedaan utama antara teori klasik dan teori Keynesian terletak pada peran pemerintah dan mekanisme pasar. Teori klasik percaya bahwa pasar mampu menyeimbangkan dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Sebaliknya, teori Keynesian berpendapat bahwa pasar dapat mengalami kegagalan sehingga membutuhkan intervensi pemerintah. Perbedaan ini menjadi dasar sebagai kebijakan ekonomi yang diterapkan di berbagai negara. Teori Keynesian baru. Teori Keynesian baru merupakan pengembangan teori Keynesian dengan memasukkan unsur modern seperti ekspektasi dan ketidaksempurnaan pasar. Teori ini menjelaskan bahwa harga dan upah tidak selalu fleksibel, sehingga pasar tidak langsung mencapai keseimbangan. Oleh karena itu, peran pemerintah tetap penting dalam menstabilkan perekonomian melalui kebijakan yang tepat. Sejarah ekonomi makro. Perkembangan ekonomi makro dimulai dari pemikiran klasik yang menekankan pasar bebas. Namun, teori ini mengalami tantangan saat terjadi krisis ekonomi besar. Kondisi tersebut mendorong munculnya teori Keynesian yang memberikan peran lebih besar kepada pemerintah. Seiring waktu,
Berbagai teori baru terus berkembang untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang semakin kompleks. Perkembangan modern. Dalam perkembangan modern, ekonomi makro menjadi semakin kompleks dengan menggabungkan berbagai teori dan pendekatan. Model-model ekonomi modern juga menggunakan teknologi dan data untuk menganalisis kondisi ekonomi secara lebih akurat. Globalisasi dan kemajuan teknologi turut mempengaruhi perkembangan teori ekonomi makro. Kesimpulan, ekonomi makro merupakan ilmu yang penting untuk memahami kondisi perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Berbagai teori telah berkembang, mulai dari klasik hingga modern. Untuk menjelaskan fenomena ekonomi, perkembangan ini menunjukkan bahwa ilmu ekonomi terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global.